KPU Bone Bolango, Gorontalo menggunakan jasa warga untuk berjalan kaki memikul logistik pemungutan suara ke daerah terpencil. Pendistribusian ke daerah pelosok bahkan membutuhkan waktu hingga 12 jam. Pengiriman logistik harus dilakukan dengan berjalan kaki selama 12 jam karena akses ke wilayah Kecamatan Pinogu, Bone Bolango, Gorontalo sulit dilalui kendaraan bermotor. KPU melibatkan 24 orang warga yang memikul 40 kotak suara untuk distribusi logistik pemilu. Kotak suara itu ada 40 kotak, seperti itu. Kemudian ditambah kontainer box 5, yang besar, kemudian yang ukuran kecil 3, kemudian ditambah 2 kotak suara yang diperuntukkan untuk tingkatan PPK yang digunakan pada saat proses rekapitulasi. Memang masih masuk musim penghujan, untuk proteksi terhadap perlindungan kotak suara dan bilik suara serta kontainer box yang dibawa oleh mereka itu kita lakukan packingnya itu double. Pengiriman logistik pemilu ke daerah pelosok juga dilakukan dengan menggunakan kapal ke Pulau Tunda, Serang, Banten. Pengiriman dikawal kapal Ditpol Airut dan personel TNI. Sebelum dikirim, logistik dibawa ke Pelabuhan Karangantul, Serang. Perjalanan menggunakan kapal laut yang dikawal personel TNI Polri menghabiskan waktu 2 jam. Petugas menyebut cuaca buruk menjadi ancaman dalam pengiriman. Terdapat 1.032 pemilih yang tercatat di Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa. Dengan cuaca yang tidak menentu ini jadi kendala. Akan tetapi kendala ini alhamdulillah pada pendistribusian untuk pendorongan dari PPK Kecamatan Tirtayasa menuju PPS atau menuju kantor desa atau sekretariatan desa Wargasara ini alhamdulillah tidak ada kendala. Badan Pengawas Pemilu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS rawan pada pemilu 2024. Bawaslu menyebut ada 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut ada 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak namun perlu diantisipasi. TPS rawan diantaranya lokasi yang rawan bencana dan dekat dengan lokasi pemenangan paslon. Pengambilan data TPS dilakukan pada 3 hingga 8 Februari 2024. Dari peserta pemilu dan khusus dan 1.000 terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali DOB, Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3 sampai 8 Februari. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Jangan lupa ikut terus perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa besok.